Ya, oke Zoners, kembali lagi di Morning Zone dan masih bersama Mas Dani juga. Kita ngobrol-ngobrol juga tadi ya Ya, dengan Mas Eko ya. soal Dan, PHK. ini dia nih. Mas, kita lanjut lagi nih diskusinya Mas. Tadi kepotong sebentar. Ya, Mas, menurut Mas tadi ya yang disampaikan Mas Dani yang tadi ada soal soal serbuan. serbuan ya. Nah, barang impor Serbuan Cina. barang-barang impor yang harganya murah semuanya Mas. Nah, ini apakah mempengaruhi juga ya menjadikan kondisi ekonomi kita seperti ini saat ini gitu Mas? Iya, jadi gini, eh, tadi di awal saya bilang daya beli melemah. Artinya Iya, untuk mempertahankan level konsumsinya, masyarakat itu mencari barang-barang yang terjangkau ya. Harganya oke. murah lah, kira-kira gitu kan. Nah, match ya ketemu dengan produk China yang memang dimanapun ya, saya rasa banyak negara juga pusing dengan produk China itu karena memang luar biasa murahnya begitu. Nah, sehingga kemudian ketemu lah, walaupun mungkin dari sisi kualitas juga nggak terlalu unggul gitu ya, tapi karena murah ya sudah, konsumen cari substitutnya dan terjadilah kemudian ya permintaan terhadap produk China ini gitu ya. Lama-lama dia menggeser produk sejenis yang ada di Indonesia ya, itu terjadi gitu. Pertama karena aspek tadi, daya beli melemah mencari produk yang murah tadi. Yang kedua, China sendiri mulai terhambat kan untuk masuk ke Amerika sebagai salah satu negara yang paling banyak ya menyerap produk-produk China begitu. Nah, sehingga kemudian dia juga mencari tempat-tempat yang masih ada cuan lah kira-kira gitu. Nah, negara berkembang seperti Indonesia itu termasuk sasaran empuk ya bagi produk China yang eh, dari impor lah kita nyebutnya gitu ya, dari untuk masuk ke kita gitu karena tadi harganya sangat kompetitif dan diperlukan ya. Artinya masyarakat juga senang ya memberi barang-barang murah tersebut, gitu. Dan memang kondisinya saat ini barang-barang itu melimpah tapi tidak ada pembatasan dari pemerintah ya, Mas Eko ya, terkait soal barang-barang impor ini ya. Atau mestinya Iya, ada ini kebijakan ya terkait soal barang-barang ini ya. ya relatif tidak ada hambatan ya dari mereka gitu ya. Karena memang pertama kita juga sudah masuk dalam katakanlah perdagangan bebas begitu ya, relatif bebas lah gitu. Nah, berbagai macam yang paling memungkinkan itu beberapa istilahnya apa ya, pagar lah gitu ya atau barrier untuk masuk itu ya seperti misalkan SNI atau kemudian kemampuan ya dari Bea dan Cukai untuk mengawasi bahwa ini ya pelabuhan-pelabuhan itu harus dijagain harusnya begitu ya supaya yang masuk itu kalau masuk legal kan ya boleh karena kan kita kalau kita masukin barang ke Cina juga asal legal juga diperbolehkan oleh mereka gitu kan. Nah, yang nggak boleh itu sebenarnya yang ilegal dan ini kadang-kadang yang menjadi tantangan ya dan kadang-kadang lebih sering itu menimbulkan kerusakan di pasar begitu terutama di pasar lokal ya di Indonesia ya kadang-kadang itu terjadi dan itu ilegal. Nah, sehingga dengan situasi seperti ini untuk mencegah tadi ya penurunan lebih lanjut dari industri itu ya salah satunya adalah memperkuat sisi ininya ya pelabuhannya di bea cukainya gitu memastikan tidak ada yang ilegal masuk ke kita gitu. Saya kok tadi kan menyebutkan soal kayak penciptaan pengusaha Mas Eko ya untuk mencegah PHK kan. Nah, mungkin ada nggak langkah-langkah lagi Mas Eko untuk pemerintah nih setelah yang tadi Mas? Empowerment gitu mungkin Mas Ya oke. terhadap karyawan-karyawan yang di PHK ini diberikan apa ya? Upskill. Upskill ya untuk menjadi wirausaha gitu. Ya itu memang harus ya saya rasa ya kan selama ini ya, yang sering terjadi itu program-programnya kalau sudah mau pensiun itu dikasih ini ya Oh iya, dikasih skill ya untuk heeh. itu kan terjadi gitu ya tapi itu kan by natural ya dan ya kalau orang sudah mau pensiun biasanya keinginannya nggak terlalu banyak ya jadi kan kemudian itu tidak terlalu menjadi isu. Nah kalau yang di PHK kan beda beda sekali ya mereka Iya. sangat memerlukan bagaimana ekonomi tetap bisa sejahtera begitu sehingga tentu dari pemerintah harus menyediakan ya program tersebut gitu. Mosok dengan anggaran APBN punya 3.600 ya triliun untuk dibelanjakan tahun ini mosok nggak ada gitu ya. Harusnya sih ada gitu ya yang bisa digunakan untuk katakanlah upskilling atau reskilling ya untuk masyarakat yang terdampak PHK gitu ya dan sebetulnya tidak cukup hanya dilatih ya mereka harus didampingi katakanlah terus dikasih katakanlah akses modal yang lebih mudah ya. Kita punya KUR ya sudah ratusan triliun disalurkan untuk itu. Saya rasa
kalau di meminjam kata tadi ya link and match gitu ya antara modal, skill ya dan juga ini ya masyarakat atau katakanlah tenaga kerja terdampak itu saya rasa bisa menciptakan peluang untuk katakanlah mereka terhindar ya dari katakanlah penurunan tingkat kesejahteraan gitu kan. Mungkin mereka akan berubah profesi menjadi wirausahawan tapi sebetulnya itu juga peluang bagi mereka untuk lebih berkembang gitu dibandingkan misalkan menjadi eh, pegawai pabrik dan lainnya gitu ya. Oke Mas Eko, terima kasih banyak ya Mas insight-nya ya Mas Ya, sama-sama. terkait ini soal PHK masal ini ya. Mudah-mudahan tadi masukan-masukannya bisa menjadi pertimbangan juga nih untuk pemerintah ke depan memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih Tepat sasaran. tepat ya. Tepat sasaran terutama tadi terkait soal kewirausahaan, terus kemudian ada penutupan impor-impor barang yang ilegal juga yang mengganggu ekonomi kita ya. Termasuk juga tentang bagaimana menata ekonomi ini supaya lebih baik lagi ke depannya Mas. Masih ada harapan tapi Mas ya untuk Indonesia ya Mas. Selalu ada harapan untuk Indonesia ya, tapi Selalu ada harapan. Ya. Itu Ada harapan tersebut ya. itu yang saya tunggu-tunggu statementnya dari Mas Eko. Terima kasih ya Mas. Sampai jumpa Ya, nanti kita sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi Mas. Ya, insya Allah. Ya. Ya, assalamualaikum. Tuh kan. Iya. Butuh juga kebijakan pro pemerintah seperti apa ke kerja. Tapi yang tadi terakhir tuh masih ada harapan untuk Indonesia. Optimistis. Jangan sampai kita juga pesimistis gitu ya dengan kondisi saat ini gitu. Walaupun memang kita tuh dak gitu sih Mas kan. Iya, pasti. Dapat info sama PHK, sini PHK gimana. Iya, benar-benar. Mencekam nih jadi dalam tanda kutip Iya, ya kan. bagi Jangan-jangan yang kita lain. kena nih. Aduh, jangan. Kayak gitu kan. Maksudnya tapi kan artinya kemungkinan itu bisa terjadi Om. Iya kan? Iya, kayak bola salju kan? Iya, possibility itu ada aja gitu. Dan kita juga nggak bisa berpikir bahwa aman-aman aja betul. gitu. Nggak ada yang aman, nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman pada akhirnya gitu. Dan tapi itu juga masukan buat kita juga ya. Kita harus meng-upskill juga. Upskilling ya. Kan dari A jadi B kan. Ya, thank you ya Mas ya. Siap, Udah Pak Mas. ngasih insight nih.